Ya Allah, ya Bapa Tuhan Yesus, firman-Mu adalah sabdamu, perintahmu, dan hukum-Mu. Kuduskan hamba yang menyampaikan, kuduskan kami mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam. Salam. Ya, dijawab dong. Ya, buka aja semua. Haleluya. Halo, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan judulnya hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Terambil dari Amsal 12 ayatnya yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa saya ambil ini? Karena kita ini hamba-hamba Tuhan. Saya sering dipertanyakan fenomena hari ini banyak hamba Tuhan, antara firman dengan mulutnya tidak sejalan. Yang pertama yang saya ambil materi yang pertama adalah bahwa ucapan yang keluar dari setiap orang, apalagi kita hamba Tuhan, harus dipertanggungjawabkan. Saya ambil Matius 12 ayatnya ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Teman-teman, saudara-saudara, mulut ini bahaya. Hasilkan kebaikan, karena mulut ini harus dipertanggungjawab. Setiap satu kata pun dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari penghakiman. Nah, kita lihat fenomena banyak hamba Tuhan sekarang ini berdebat segala macam, menghakimi, yaitu mereka saja. Tapi kita di Sendiri Ministry saya harap tidak ada seperti itu. Amin. Yang kedua, saya lihat ucapan yang keluar harus ada konsekuensi. Yang pertama Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap ucapan kita tinggal pilihan dua. Apa mau kita dibenarkan Tuhan, atau kita mau dihukum Tuhan. Saya sering melihat, bukan satu dua. Banyak hamba Tuhan. Ya, di gereja, di mimbar dia pandai berbicara, tetapi di luar kepada para pengerjanya, para pelayannya, pada mahasiswanya dia berkata-kata kasar, ya, kata-kata yang tidak pantas. Nah, ucapan ini juga bukan selain dipertanggungjawabkan, juga dibenarkan atau kita dihukum. Oleh karenanya kita sebagai hamba Tuhan hati-hati berbicara, apalagi sedang di rumah, di luar, berhadapan dengan keluarga, dengan jemaat, pengerja yang kadang-kadang ya tidak mengenakan, kadang-kadang menyakitkan, mengecewakan. Ya, kita juga harus hati-hati berbicara. Yang ketiga, dampak dari mulut. Memuji Tuhan atau mengutuk manusia. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 saya baca. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan ayat 10, mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sahabat Sendiri Ministry, sahabat kerja Allah, para pelayan Tuhan, hati-hati kita. Ya, saya yakin di Sendiri Ministry nggak keluar kutuk, amin. Tapi saya melihat fenomena pada hari ini. Kenapa saya angkat? Karena banyak pertanyaan kepada saya, kenapa hamba Tuhan pada hari ini banyak mengutuk? Ya, yang satu bilang, itu nggak masuk surga. Doktrinnya salah, itu nggak benar. Saya juga pernah waktu itu khotbah di Sendiri Ministry, saya masih ingat di Grand Central. Ada seorang hamba Tuhan, waktu saya habis selesai khotbah, dia katakan itu nggak benar. Dan saya dikutuk, itu nggak benar itu. Jadi hati-hati. Soal dia doktrinnya benar atau tidak, itu urusan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita tahu banyak fenomena yang diminta oleh jemaat dan publik. Bagaimana kita melayani dengan shalom, kita memberkati. Hari ini tugas kita adalah hasilkan kebaikan dari ucapan, dan kita akan dibenarkan Tuhan. Dan dikatakan hal ini tidak boleh sampai terjadi. Soal kutuk, kata-kata kotor, kata-kata pedas, mengancam, memfitnah, ya. Tapi saya yakin di Sendiri Ministry tidak ada. Katakan amin. Jangan diem aja kok cuman Bu Novi. Semua katakan amin. Oke. Iya. Iya. Yang berikutnya, hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Saya ambil dari Yakobus 4 ayat 17.
Kita harus berkarya karena ada suatu kewajiban kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Nah ini saudara, di tengah COVID-19, apa yang kita mau lakukan? Terobosan-terobosan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh diam. Nah, banyak keluhan. Saya punya teman-teman di daerah bilang, bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pastor? Kondisi kami begini, kami susah. Bagaimana apa yang kami lakukan? Katanya. Oh, terobosan harus berjalan. Tidak bisa kabar baik disampaikan. Loh, kami nggak bisa keluar rumah, harus pakai masker. Ya Jackie aja pakai masker di rumah sama Odi kan. Nah, nggak masalah pakai masker. Yang penting kita melayani, amin. Amin. Iya. Ya, saya tiap hari sampai jam 2 sampai jam 3 pagi tetap bikin renungan, mendoakan orang, bikin terobosan. Semua sekarang dunia lintas batas, amin. Dunia maya, dunia internet, sampai kemana kita layani, doakan orang, amin. Dan pelayanan tidak boleh putus. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Ya, hamba Tuhan gak boleh menunggu kita kejar bola, amin. Ya. Iya, harus kejar bola. Yang berikutnya, hidup ini adalah kesempatan. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Nah, ini masalah perbuatan. Teguhkanlah tangan kami. Kita harus bekerja. Sebagai hamba Tuhan nggak boleh berpangku tangan. Kita harus bekerja siang malam. Ya, saya contoh saya sendiri. Apa yang ditegur Tuhan? Saya bersaksi sedikit, saya ditegur Tuhan. Selama COVID-19, gereja tidak boleh berhenti, kata Tuhan. Saya tadinya mau tutup, tapi Tuhan bilang, buka, jalankan. Dan puji Tuhan, gereja tidak pernah tutup. Dan kedua, Tuhan bilang, beritakan kabar baik. Terus kita beritakan kabar baik. Dan saya bilang, Tuhan teguhkan apa yang kita lakukan. Dan saya juga suka cita lihat keluarga Pak Pulke. Ya, mana Pak Pulke? Pak Pulke. Puji Tuhan, dia sampai berkhotbah di pinggir itu sawah kan, luar biasa itu. Nah, sambil makan kelapa tart, jagung, ikan bakar, ubi rubus, ya itu luar biasa itu. Terobosan-terobosan, diteguhkan pelayanan kita dan akhirnya kita memberkati dan kita diberkati, amin. Ya, kita sebagai hamba Tuhan harus mengerjakan sesuatu yang terbaik. Dan akhirnya di akhir khotbah saya mau katakan di Efesus 4 ayat 28. Bekerja keras untuk dapat berbagi. Nah ini persoalannya. Orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Persoalannya, di tengah COVID-19 kita harus memperhatikan yang berkekurangan. Amin. Kita bekerja, hamba Tuhan bukan jago di mimbar saja. Amin. Bukan di mimbar. Ya. Pelayanan kita pelayanan holistik kepada setiap orang, setiap lini. Sekarang ini banyak orang yang stres. Saya mau katakan banyak yang stres. Ya, jemaat saya ada yang berapa yang stres hari ini gara-gara COVID-19, nggak punya uang, nggak bisa makan, sakit. Nah, ini terpaksa sebagai gembala harus turun ke lapangan, harus meninjau dan tidak segan-segan, harus memberi. Nah inilah, kita harus bekerja keras dan berbagi. Karena hukum Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya segenap kehidupanmu, fisik, uangmu. Ya Pak Semi. Pak Semi mana Pak Semi? Jangan tidur aja, jangan sambil bikin kelapa tart ya. Ada, jangan lupa dekat galaksi ke Jatiasi toh. Haleluya. Iya, dekat sekali itu. Iya, tapi juga yang dari Malaka juga dekat itu kan, Pondok Kopi. Jangan so lupa Jadi firman Tuhan hari ini saya ambil kesimpulan. Hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Saya yakin di Seli Ministry, kita hamba-hamba Tuhan, kita lihat fenomena pada hari ini, kita jangan sampai terikut-ikut, amin. Orang mau debat teologi, orang mau apapun, yang penting ucapan kita memberkati orang, amin. Hari ini kita menyampaikan kabar baik.
Ya, kabar baik. Saya tidak peduli you mau gelar doktor, mau profesor. Sekarang hari ini hari akhir zaman. Amin. Sekarang akhir zaman, Tuhan tuntut kita kabarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pemulihan, kabar kesehatan, kabar keberkatan. Katakan amin. Amin. Ya, kita kabarkan ke siapa saja. Ke siapa saja kita kabarkan. Mulut kita memberkati. Ucapan kita dipertanggungjawabkan. Mulut kita juga dibenarkan. Itulah yang nanti kita dapat mahkota dari ucapan kita. Dan yang kedua, hasilkan kebaikan dari karya. Tangan kita bekerja. Apa yang mau kita buat terobosan di tengah COVID-19. Kita tidak boleh putus asa. Kita tetap bekerja melayani. Katakan amin. Amin. Ya, dan saya pasti jemaat atau keluarga besar Chen Li Ministry diberkati Tuhan. Saya yakin jemaat-jemaat kita yang kaum marginal, saya mendoakan setiap hari. Bu Belinda tanya, ya saya berdoakan sambil saya puasa, karena mereka juga pasti sedang banyak masalah dan mereka harus didoakan. Dan doa itu harus sungguh-sungguh karena mereka juga harus ditolong dan harus diselamatkan. Amin. Nah, itu tugas panggilan kita. Jadi kita berkarya untuk Tuhan. Puji Tuhan, bila firman ini menguatkan kita bagi seluruh yang aktivis atau sivitas daripada Chen Li Ministry, diberkati Tuhan. Amin. 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 Pak Jeki mana?